Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, ketemu lagi dengan saya Anggi Puspita Rengganis. Yang kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan tentang materi kurikulum dasar kedua. Ini adalah tugas di luar kelas hari ke-6. Individual system adalah proses belajar yang semuanya berpusat kepada anak sebagai subjek belajar. Agar motivator dapat mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan masing-masing anak didiknya. Lalu, motivator juga dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak didiknya. Dan selanjutnya, motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak didiknya. Tujuan dari individual system adalah agar dapat tercipta proses belajar secara bertahap atau small step system, karena tidak akan mungkin tercapai proses belajar secara bertahap kalau prosesnya secara classical system. Di Bimba A.I.U.E.O, peran guru adalah sebagai orang dewasa yang mempunyai kewajiban untuk membimbing anak-anak dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak. Sedangkan peran anak adalah sebagai pembelajar yang wajib mendapatkan haknya, yaitu pendidikan, dan pendidikan yang penuh cinta, kasih, dan sayang, dan tentunya dengan cara proses belajar yang menyenangkan. Perbedaan antara classical system dan individual system yaitu kalau classical system di dalam satu kelas terdapat anak-anaknya banyak, sekaligus banyak. Lalu materinya semuanya diseragamkan. Lalu kurikulum yang diberikan itu sudah ditentukan. Dan terakhir guru sebagai sumber belajar. Namun kalau individual system yaitu jumlah anak dalam satu kelas itu sedikit. Lalu materinya diberikan secara berbeda-beda sesuai dengan kemampuan anak. Kurikulumnya bisa menyesuaikan. Dan yang terakhir, anak sebagai subjek belajar. Caranya, 1. Kenali karakter anak. Yang kedua, cari tahu kesukaan anak. Yang ketiga, masuki dunia anak. Yang keempat, jangan bicarakan sifat sensitif anak. Yang kelima, yaitu berikan pemahaman dan bimbingan kepada anak untuk bisa menerima orang lain dengan baik. Dan yang terakhir, terus dampingi anak dan jangan lupa memberikan motivasi dan reward. Dampaknya adalah maka anak akan merasa proses belajarnya lebih mudah dan lebih dapat diterima dengan baik karena semuanya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Dampaknya, maka anak akan merasa kesulitan untuk menerima proses belajarnya itu karena semuanya dilakukan secara bersamaan dan belum tentu anak yang satu dengan anak yang lainnya di dalam suatu classical system akan sama penerimaannya dan kemampuannya. Maka classical system sangat tidak efektif karena semua anak belum tentu sama kemampuan untuk menerima proses belajarnya tersebut. Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Karena rentang konsentrasi anak itu adalah pendek, lalu anak akan mudah bosan dan mudah juga konsentrasinya teralihkan. Tujuannya adalah agar anak tidak merasa cepat bosan, lalu agar anak tetap semangat, lalu agar anak selalu merasa antusias untuk belajar, dan agar anak selalu tertarik dengan kegiatan belajarnya. 3 aspek belajar tersebut meliputi 1. Kemampuan afektif yang berhubungan, yaitu yang berhubungan dengan kemampuan suasana hati dan perasaan. Yang kedua, kemampuan kognitif,
yang berhubungan dengan kecerdasan otak. Dan yang ketiga, kemampuan psikomotorik yang berhubungan dengan kemampuan secara fisik, yang terbagi lagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Kegiatan yang termasuk aspek kognitif adalah seperti membaca dan berhitung. Kalau kegiatan yang termasuk ke dalam kegiatan afektif, yaitu seperti bernyanyi, bercerita, dan berdialog. Yang termasuk ke dalam kegiatan psikomotorik yang terbagi dua lagi, motorik kasar seperti menari, melempar, dan menangkap. Lalu kalau motorik halus yang menggunakan jari-jari tangan seperti menulis, mewarnai, menggambar, menarik garis, dan lain-lain. Caranya yaitu dengan menggunakan teori Bandul, yaitu kegiatan prioritas yang disisipkan dengan kegiatan selingan seperti kegiatan selingannya seperti mewarnai, menulis, bercerita, menarik garis. Lalu kegiatan prioritasnya yaitu seperti bermain baca-bacaan, bahasa Bimba, bermain modul, dan membaca buku cerita. The law of effect adalah hukum sebab akibat, yaitu ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan terus diulang. The law of exercise adalah hukum latihan, yaitu ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak lebih mampu dan lebih terampil. The law of readiness atau hukum kesiapan adalah ketika seorang semakin mampu, maka akan semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri orang tersebut, sehingga akan berdampak sukses. Nah, demikianlah tadi penjelasan tentang jawaban saya dari materi kurikulum dasar kedua. Semoga dapat bermanfaat, dan sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.